Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrini Latif dengan NIM 23650097 kelas C. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ketiga, yaitu latar belakang dan landasan Undang-Undang ITE. Oke, capaian pembelajaran yang dapat ada 4, yaitu memahami pengertian hukum cyber. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup hukum cyber. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia. Dan yang keempat, memahami latar belakang lahirnya Undang-Undang ITE. Oke. Sekarang masuk di pengertian hukum cyber. Hukum cyber atau bisa disebut cyber law merupakan bidang hukum yang mengatur seluruh aktivitas, hubungan hukum, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Istilah lain dari hukum cyber antara lain, yaitu hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Selanjutnya di ruang lingkup hukum cyber. Ruang lingkup hukum cyber sangat luas dan tidak terbatas pada kegiatan digital, tetapi juga mencangkup berbagai aktivitas legal di dunia digital, antara lain, yaitu ada 4, transaksi elektronik, yaitu e-commerce dan m-banking. Dan yang kedua, kontrak dan tanda tangan elektronik. Dan yang ketiga, perlindungan data pribadi dan privasi. Dan yang keempat, hak kekayaan intelektual di digital. Oke. Selanjutnya, kejahatan dalam hukum cyber. Cybercrime adalah tindakan pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik. Kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun non material. Contoh kejahatan cybernya adalah hacking dan cracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan pencurian data dan kerding. Pendekatan keamanan cyber. Keamanan cyber tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Diperlukan 3 pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu aspek hukum, regulasi dan sanksi, aspek teknologi, pengamanan sistem, dan aspek sosial dan etika, kesadaran masyarakat. Ketiganya harus berjalan bersamaan agar keamanan cyber efektif. Mengapa disebut cyber? Istilah cyber digunakan untuk menggambarkan dunia digital yang bersifat tidak kasat mata, namun memiliki dampak nyata. Walaupun aktivitas di internet tidak terlihat secara fisik, akibat hukumnya dapat dirasakan secara langsung, seperti kerugian finansial, pencemaran nama baik, dan kebocoran data. Sejarah hukum cyber di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia terbagi dalam beberapa era. Era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998, dan di era transisi reformasi 1998 dan 2008, dan ada juga di era Undang-Undang ITE 2008 sampai 2016, dan di era sekarang yaitu era revisi Undang-Undang ITE dari 2016 sampai sekarang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Era pra dan transisi regulasi. Pada era pra-regulasi, kejahatan komputer ditangani menggunakan KUHP karena belum ada aturan khusus. Memasuki era reformasi, internet mulai berkembang pesat, namun regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu mengatur aktivitas digital secara menyeluruh. Hal ini mendorong lahirnya kebutuhan akan undang-undang khusus di bidang teknologi informasi. Oke. Selanjutnya di lahir dan revisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE disahkan pada tahun 2008 sebagai hukum teknologi
informasi di Indonesia. Namun, dalam penerapan muncul berbagai kontroversi, khususnya terkait pasal multitafsir. Oleh karena itu, dilakukan revisi Undang-Undang ITE pada tahun 2016 untuk memperbaiki kelemahan dan memberikan kepastian hukum yang lebih adil. Studi kasusnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam perbankan seperti mobile banking dan e-wallet memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Undang-Undang ITE berperan sebagai dasar hukum transaksi elektronik, pencegahan penipuan online, serta perlindungan data nasabah dalam sistem perbankan digital. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas di ruang digital. Hukum cyber dan Undang-Undang ITE hadir untuk memberikan kepastian hukum, mengatur transaksi elektronik, serta mencegah kejahatan cyber agar pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Oke, itu saja.